Jika kita berbicara mengenai transaksi digital di Indonesia, tentu tidak lepas dari proyeksi peningkatan transaksi digital sejalan dengan berkembangnya penggunaan sarana digital. Dan salah satu platform digital yang makin berkembang saat ini adalah Lokapasar atau Marketplace, di mana tingkat pembelanjaan online di Indonesia pun diperkirakan terus akan meningkat. Lantas, bagaimana proyeksi peningkatan transaksi digital di Indonesia pada tahun ini? Kita simak dalam infografis berikut ini. Dalam layar kaca Anda pemirsa, Anda bisa melihat proyeksi kenaikan transaksi e-commerce dan uang digital di tahun 2021, di mana potensi transaksi e-commerce pada tahun 2021 ini mencapai 337 triliun rupiah dan angka ini meningkat sekitar 33% dari 2020, di mana potensi transaksi uang elektronik di 2021 ini sebesar 266 triliun rupiah yang akan naik sekitar 32,3% dari 2020. Dan ya pemirsa, pandemi COVID-19 yang diperkirakan masih belum akan berakhir sampai dengan akhir tahun ini menjadikan sebagian besar masyarakat masih akan terus melakukan aktivitas perbelanjaan ataupun pembayaran secara digital, yaitu untuk mengurangi kegiatan tatap muka langsung ya. Dan hal inilah yang akan menjadi faktor utama pendorong kenaikan nilai transaksi pembelanjaan secara daring masih akan banyak dilakukan oleh masyarakat tahun ini. Dan di sisi lain pemirsa, era digital yang semakin masif dan tren baru pembelanjaan secara daring juga mendorong tingginya jumlah kunjungan masyarakat ke platform belanja daring atau e-commerce. Lantas, platform belanja apa saja yang mencatatkan tingkat kunjungan tertinggi di Indonesia, khususnya sepanjang kuartal 1 2021? Kita lihat dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, dalam layar kaca Anda bisa melihat 5 marketplaces terbesar di Indonesia, di mana kita melihat Tokopedia merajai marketplace di Indonesia dengan jumlah kunjungan 126,4 juta kunjungan. Dan di sisi lain ada Shopee di peringkat kedua dengan 117 juta jumlah kunjungan. Dan di posisi ketiga ada Bukalapak dengan 31,27 juta kunjungan. Dan Lazada dengan 28,2 juta kunjungan. Dan Blibli.com sebanyak 18,52 juta kunjungan. Luar biasa dan tingginya tingkat kunjungan ke platform e-commerce tentunya tak lepas dari besarnya potensi pasar belanja daring di Indonesia. Di mana pada tahun 2019 laporan McKinsey menyebutkan nilai kapitalisasi pasar e-commerce di Indonesia mencapai 21 miliar dolar Amerika dan diprediksi akan mencapai 40 miliar dolar Amerika pada tahun 2022 mendatang. Dan salah satu faktor pendorong terbesarnya adalah pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang cukup pesat, yakni sebesar 21% dari total populasi. Dan selain dari meningkatnya kelas menengah, faktor lain yang juga mendorong perkembangan e-commerce adalah tingkat penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile yang terus meningkat, yang memungkinkan lebih banyak orang lagi untuk mengakses berbagai platform belanja online, mulai dari website toko online, aplikasi marketplaces, media sosial, dan tentunya banyak lagi. Kemudian masih terkait dengan fitur belanja daring, apa saja yang menjadi daya tarik bagi konsumen? Mari kita simak dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, survei dari Visa menyatakan fitur layanan e-commerce yang paling disukai yaitu adalah pengiriman gratis sebanyak 69%, diikuti dengan voucher diskon sebanyak 64%, dan kemudian kemudahan pembayaran sebanyak 55% dan sebanyak 53% orang menyukai e-commerce dengan respon cepat penjual. Dan survei Indonesia juga menunjukkan bahwa banyak konsumen yang telah menganggap e-commerce sebagai sarana terbaik saat ini dalam memenuhi kebutuhan esensial bahkan tersier. Dan dalam hal ini e-commerce juga menjadi andalan belanja konsumen karena memungkinkan belanja minim kontak fisik dan transaksi tentunya lebih aman. Dan jika berbicara terkait produk lokal di e-commerce, faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran konsumen akan produk lokal? Kita simak dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, kita bisa melihat penilaian konsumen e-commerce terhadap produk lokal. Sebanyak 68% dari survei
membuktikan bahwa harga yang lebih atraktif ini dilihat dari segi produk lokal dan juga kualitas yang sesuai keinginan sebanyak 63%, dan juga produk lokal banyak menawarkan program diskon sebanyak 62% meyakini seperti itu. Dan ya, kita tentu berharap dukungan dari perusahaan e-commerce tentunya ini dapat menyediakan ruang lebih bagi produk lokal Indonesia, khususnya untuk produk-produk dari UMKM. Dan sehingga diharapkan juga sinergi antara platform belanja daring dan UMKM juga dapat berkontribusi secara nasional begitu dan dalam meningkatkan perekonomian rakyat.